lagi menganggap senyum itu indah. Cobalah bertahan. Mungkin di saat itulah aku datang dan melayani siswa. Karena dalam hal ini siswalah yang menjadi pengantinnya. Jadi kita sebagai orang dewasa yang mendampingi mereka agar mereka melakukan semua kegiatan dari A sampai Z, yaitu pemberangkatan hingga titik juga pulang di sini dalam kondisi bahagia. Kemudian berangkat itu penuh angan-angan apa saja yang akan di sana lakukan, gitu ya. Mereka berangan-angan pulang itu membawa ilmu. Nah ini monggo saya nitip agar bagaimana caranya anak-anak bahagia. Kepada Bapak Ibu pendamping, meskipun kita sedang banyak masalah suntuk gitu ya, namun di depan anak-anak ya, lahirkan keceriaan kita. Meskipun saya Pak Guru ini loh, gitu ya, tapi di sini maupun mantap gitu ya, itu harus menunjukkan ini adalah pasca sendiri, pasca di mana pembelajaran di luar ruang karena tidak boleh, tatap muka juga tidak boleh, maka tolong nanti diedukasi. Edukasi yang pertama bagaimana nanti cara mereka di jalan ini nanti berangkat supaya besok itu sehat, fresh, maka istirahat. Penting adalah sabuk pengaman ketika mau bermain. Itu penting sekali karena saya tidak ingin ada human error. Ya, saya ingin sekali kegiatan ini adalah sukses tanpa ekses. Berangkat 213 siswa ya Bu Fitri, 212, kemudian pendampingnya 20 dengan saya, lalu TL-nya 7, grupusnya ada 10. Itu akan pulang dengan utuh. Maka saya mohon dengan kekompakan kita, lalu kunci yang nomor 2 adalah komunikasi. Bapak Ibu tidak boleh bimbel kayak langkon mendol buri, nggak boleh. Kalau tidak berani langsung ke TL, ke saya dulu misalnya, atau ke siapa dulu, monggo. Dalam hal ini ketuanya adalah Bu Cindy, namun ini perempuan. Kalau nanti takutnya nggak kuat kalau ditanya sana. Ada Pak Wisnu sebagai pandega SKL. Kemudian di sini ada wakil kepala sekolah Bu Fatona akan juga mengikuti bersama komunikasi. Ya. Itu kemudian saya titip juga kepada Bapak sopir, hati-hati kita alon-alon waton kelakon ya. Itu kemudian yang pasti buat anak-anak untuk tidak mabok, buat para pendamping juga tidak mabok. Kalau mabok asmara pasti ada satu pasang nih Pak yang mabok asmara. Semoga kegiatan PKN kali ini juga tetap bermanfaat seperti kemarin, anak-anak senang, anak-anak bahagia, pendampingnya pun demikian. Percayalah bahwa dengan Dewa Gatur itu saya sudah mengenal sejak 2009 di Jambusari, SMP Negeri 2 Curug Legi, hingga sekarang insya Allah masih menggunakan beliau-beliau, maka sudah terbiasa melayani dengan baik. Nek orang layani dengan baik biasa dicirit gitu ya, maka beliau-beliau pasti akan melayani dengan baik gitu. Dan saya mohon maaf, malam ini saya tidak bisa ikut dengan bus yang berangkat. Namun saya nanti akan menuju ke Jogja pukul 12.00. Kemudian ada perpisahan Ibu Kepala Sekolah SMP 2 Adipala karena beliau purna tugas. Saya temepak ngawak. Nek nyong sing pensiun ora pada mangkat kan melangsak. Maka saya ke Jogja dulu, kemudian saya izin besok pada saat Bapak Ibu masuk ke hotel, saya sudah ada di hotel mabur ya. Supaya cepat biar mabur gitu ya. Itu seperti itu, dan saya titip sekali lagi supaya anak-anak bahagia, tetap dikondisikan dengan baik. Bapak Ibu semua di sini selaku orang dewasa pastinya sebagai narasumber dan sebagai tempat bertanya mereka.
maka jangan diberi kosakata atau diksi yang mungkin mengecewakan, jangan diberi muka yang tidak disetrika, mukanya harus mulus dan senyum seperti itu, karena mereka itu juga butuh seperti itu. Ya, pelayanan kita harus optimal. Sanggup? Harus sanggup dong. Sanggup Pak Eri? Bisa. Kalau kukur-kukur kebriyo itu. Oke? Besok kita beli AC Pak Eri. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan untuk saya ya. Gitu. Ada pertanyaan untuk saya? Kalau tidak ada, saya juga mengucapkan terima kasih. Ini ada POT yang luar biasa yang mampu mendampingi putrinya, nggak protes. Nggih, monggo mendampingi dengan baik ya Ibu. Capek besok deh, bismillah, tapi kita harus semangat memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, monggo dilanjut koordinasi kepada anak-anak kita, kemudian kita berangkat. Nanti tolong di mulai dengan berdoa nih, gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul holi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengharapkan ridho dan rahmat-Nya sehingga pada malam hari ini hingga esok pulang tanggal 27 kita selamat dan mendapatkan manfaat dari setiap kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'matallahi. Subhanaka la nuhsi ihsanan 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa sallim 'ala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim wa mursalina wa bil tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, yang terindah di sana saat ku rendangkan tentangmu galah. Oh, sudah terlukis di sana kita pernah bersama di satu hari yang cerah. Kau ceritakan dongeng dunia penuh dengan cinta yang tak terlupakan. Piknik kemana, Dede? Kemana? Oh, ya, ini kita mau study tour ke Jakarta, ya. Mau kemana aja yang kita kunjungi? Ya, untuk objek pertama kita diperkirakan ya acara rundown yang pertama yaitu kita akan transit di Masjid Atin ya. Kemudian setelah dari Masjid Atin kita akan mengunjungi Museum Lubang Buaya, dan setelah dari Lubang Buaya kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Monas ya. Setelah dari Monas kita melanjutkan perjalanan menuju ke Museum Gajah. Kemudian setelah itu kita wisata belanja yaitu ke ITC Cempaka Emas. Ya, setelah dari Cempaka Emas kita ya bisa tuh sudah di depannya. Oke, siap. Ya, setelah dari Cempaka Emas ya, nanti kita melanjutkan perjalanan untuk check-in hotel ya. Adik-adik sudah tahu kita menginap di mana? Bagi yang belum ya, kalau yang sudah sih mungkin sudah berpengalaman ya. Kalau yang belum ya, ini untuk hotel bintang 4 ya, untuk masuknya itu menggunakan card ya, atau bahasa Indonesianya kartu ya.
Ya, kemudian untuk menggunakannya itu dimasukkan ke dalam gagang pintunya. Nanti kalau sudah ada tombol warna biru, baru ditekan ke bawah, baru bisa dibuka. Ya, pintunya baru bisa dibuka. Lalu kemudian untuk menyalakan lampu ya, lampu kamar, untuk menyalakan kartunya dicabut lagi, lalu kemudian dimasukkan kartunya ke balik pintu ya. Nanti baru bisa nyala. Ya, mohon kerjasamanya buat adik-adik semuanya ya untuk mengikuti tata tertib di hotel ya. Tidak boleh membawa atau memiliki properti hotel seperti handuk ya, kemudian barang-barang milik hotel dan juga tidak boleh merusak. Ya, kemudian Oke, foto dulu semuanya menghadap ke sini.
Formal dulu. Mas Guru lebih rapat lagi. Miring. Oke, 1, 2, 3. Semua metal. 1, 2, 3. Oke, sekarang yel. Salam salam olahraga. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekarang semua hadap sini semua. Ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bis 3. Hei, yuk. Bis 3. Kompak bersatu. Yuk. 1, 2, 3. Pak Wisnu ketemu Pak Wisnu. Oke, sudah? Yel. Ya. Yuk. Semangat pagi. Pagi. Mulai dulu nih. Siapa kita? Persamas. Sempat. Pagi. Tetap semangat, luar biasa, hebat. Siapa kita? Persamas. Jaya. Sempat. Yuk, foto KTP terlebih dahulu. 1, 2, 3, semua diam antang set. Oke, siap. Ganti gayanya. Kayak gini semua. Oke, semangat pagi. Pagi. Semangat, luar biasa, hebat. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa, hebat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Bis 5. Bis 5. Oke, terima kasih. Formal dulu. KTP. Gaya KTP. Untuk yang di tengah menghadap ke sini. Calangeo, ayo Pak Wisnu, calangeo, Pak Wisnu. Pak Wisnu, calangeo. Yel boleh. Yang tak lain hanya membuatku tersenyum. Kau bilang inginkan teralih dari dunia semu yang
bisa digagalkan oleh ABRI dan masyarakat yang dipimpin oleh Kolonel Gaza. Pimpinan PKI dan anggotanya melarikan diri secara terpisah, tapi tetap melakukan teror-teror terhadap masyarakat. Ya. Musuh melarikan diri ke wilayah selatan Madiun, tepatnya ke daerah Pondok. Ambil dari Mungkin, tanggal dari Pemilu di daerah Prodadi, selanjutnya dijatuhi hukuman mati. Renaidin, Noto, dan lain-lain ditangkap juga secara hidup dan diadili di daerah. Hal ini dimanfaatkan oleh PKI untuk melarikan diri ke luar negeri. Negara yang pertama dituju adalah negara Vietnam selama 3 bulan, selanjutnya melarikan diri ke negara RRC sampai tahun 1955. Perjalanannya waktu pada tahun 1965, pada tanggal 23 Mei 1965, PKI merayakan hari ulang tahunnya yang bernama Asia, termasuk pimpinan PKI dari RRC. Pimpinan karena PKI waktu merayakan hari ulang tahunnya ini dihadiri oleh seluruh anggota PKI se-Indonesia, maka di Senayan Jakarta penuh, ya, baik di dalam Senayan maupun di luar Senayan, karena dihitung-hitung secara matematika itu hampir 2 juta orang pengikut PKI. Maka pimpinan PKI dari Cina memberikan iming-iming atau janji-janji pada pimpinan PKI yang ada di Indonesia. Bisa atau tidak negara Indonesia dirubah menjadi negara komunis Indonesia, dan ideologi Pancasila dirubah menjadi ideologi komunis. Tentunya untuk merubah semua itu membutuhkan biaya cukup banyak, maka semua biaya akan ditanggung oleh orang-orang PKI dari Cina, ya. Sehingga orang PKI di Indonesia ini langsung bergerak dengan cepat, mengumpulkan ormas-ormasnya yang ada di Pulau Jawa. Terkumpullah sebanyak 3.700 orang. Setelah dikumpulkan, mereka dibawa ke desa Lubang Buaya ini, selanjutnya dilatih secara militer. Selama 3 pilihan ini dia akan menjadi angkatan kelima dengan alasan untuk membantu pemerintah bukannya Malaysia, karena waktu itu kebetulan Indonesia dan Malaysia sedang terjadi konfrontasi perebutan wilayah Kalimantan Utara. Tapi usulan tersebut ditolak oleh para petinggi angkatan darat yang dipimpin oleh Jenderal Nasution. Dengan penolakan itu, PKI merasa kecewa dan marah, sehingga PKI lalu mengadakan rapat-rapat rahasia. Rapat rahasia yang terakhir pada tanggal 29 September 1965 di rumahnya Sam Maruzama sebagai Biro Pos PTT Nadi, di mana rapat terakhir tersebut untuk menentukan 3 hal. Yang pertama, menentukan nama gerakannya untuk melakukan pemberontakan, yaitu G30S. Yang kedua, menentukan pimpinannya, yaitu DNIT dan Letkol Untung. Yang ketiga, menentukan hari dan jam D-nya. Harinya hari Jumat, jamnya 02.00 malam hari. Dan setelah disepakati 3 hal ini, maka ormasnya yang sudah dilatih secara militer langsung dibentuk menjadi 3 tim. Tim yang pertama diberi nama tim Pasopati. Tugasnya adalah menculik para jenderal angkatan darat sebanyak 7 jenderal. Tim yang kedua diberi nama tim Bimasakti. Tugasnya adalah menguasai objek-objek vital. Tim yang ketiga diberi nama tim Gatot Kaca. Tugasnya adalah sebagai pasukan cadangan dan sebagai penerima hasil dari tim satu. Setelah dibentuk menjadi 3 tim, masing-masing sumber siaga. Itulah waktu yang sudah ditentukan. Maka tim 1, tim 2 langsung bergerak dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tim
Satu langsung menuju ke rumah 7 jenderal yang harus diculik, yaitu Jenderal Gatot Biar nggak ngantuk. Coba sebutkan nama-nama jenderal yang harus diculik, yaitu Jenderal Ahmad Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal R. Suprapto, Jenderal M. P. Haryono, Jenderal M. Parman, Jenderal Tripan Jaitan, dan Jenderal Sutoyo. Tapi yang berhasil diculik hanya 6 jenderal, 1 perwira muda, karena 1 jenderal berhasil melarikan diri, yaitu jenderal siapa? Sama sekali nggak tahu lah, nggak ada pelajarannya di sekolahnya. Di sekolah masih ada pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI nggak? Masih nggak? Masih, kenapa ditanya pada diem itu aja kemarin, baru sekarang sudah lupa. Belajar yang lalu, sekarang sudah akan tahu, pintar. Ya, itu bagus. Kalau sudah begini nggak tahu masa depan bangsa ini mau jadi apa, nggak tahu. Ya, mungkin saya sudah dikubur, kalian lah tinggal menikmati nanti. Mau jadi comos, mau jadi apa ya udah. Nasibnya kalian nanti. Anak-anak sekalian, bahwa sejarah itu adalah guru bangsa, ya. Sejarah adalah guru bangsa. Bangsa yang cinta dengan sejarahnya sendiri, maka bangsa itu adalah bangsa yang besar dan kuat. Bangsa yang tidak cinta dengan sejarahnya sendiri, maka bangsa itu siap-siap akan dijajah oleh bangsa lain. Itu sudah banyak contoh. Bisa kita lihat di TV, di berita, ya. Makanya saya pesan kepada kalian, banyak-banyaklah membaca buku, ya, terutama sejarahnya sendiri, bagaimana kayak apa perjuangannya para pahlawan itu. Nasution, 3 jenderal diculik dalam keadaan meninggal karena ditembak di rumahnya masing-masing. 3 jenderal, 1 perwira muda diculik dalam keadaan hidup. Semua lebih 1 dibawa ke desa Lubang Buaya ini, selanjutnya diserahkan kepada D3. Oleh D3 diserahkan kepada langsung dimasukkan ke dalam sebuah rumah, di mana 3 jenderal, 1 perwira muda itu langsung disiksa karena menolak untuk menandatangani kita pribadi jenderal yang dibuat oleh PKI, ya. Setelah disiksa, para jenderal ini ditembak. Setelah ditembak dimasukkan ke dalam sebuah sumur dalam posisi kepala dilawan. Itulah perjuangan para jenderal, ya, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang akan diganti menjadi negara komunis di Indonesia, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan diganti menjadi ideologi komunis, ya. Jadi kalian itu harus benar-benar mencapai masa depan kalian itu dipimpin oleh bangsa lain. Jelas, ya? Jelas? Tidak ada semangatnya sama sekali dari tadi. Sudah terus saja. Sudah sarapan belum? Tapi ngantuk, ya? Ya? Kenapa, Bu? Nah, ini udah ada yang pikir dari tadi, Bu. Mulai polisi yang sudah melakukan tugas jaga di ruangan Dr. Levina, polisi dan Kubun. Dan imbas dari pemberontakan PKI di Jakarta ini sampai ke Jawa Tengah, di mana di Jawa Tengah PKI juga berhasil menguasai instansi pemerintah, ya, dan menculik 2 perwira menengah, komandan dan wakil komandan Korem Yogyakarta, karena beliau menolak ajakan dari PKI. Beliau diculik tanggal 1, dibunuh tanggal 2 Oktober 1965 dengan cara dihancurkan kepalanya dua-duanya menggunakan kunci mortir. Setelah meninggal dikubur dalam 1 lubang. Yang terakhir menimbulkan korban 1 anak balita, putri dari Jenderal Nasution yang bernama siapa? Ade Irma Suryani Nasution. Saya kira tidak tahu. Kalau tidak tahu itu tobat ya. Selanjutnya para korban ini diberi gelar pahlawan revolusi kecuali Ade Irma Suryani karena usia
usianya baru 5 tahun. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas apa yang saya sampaikan? Yakin jelas? Nah, bingung. Kalau ditanya yakin jelas, langsung kerep gitu kan? Yakin jelas? Udah mulai rem turun deh. Yakin jelas? Yakin. Semangat sendiri aja loh, yang semangat jauh 10 ya. Bingung. Kok 10 banyak amat gitu kan? 6 sentral, 1 perwira muda, jadi berapa? Berapa? Tambah 1 polisi, tambah yang dicoba 2, berapa? Saya tanyanya pelan, jawabnya pelan. Tanyanya keras, apa keras terus gimana? Ya. Cobalah semangat sedikit itu, ya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini dibangun oleh PKI untuk menampung para jenderal yang diculik dalam keadaan hidup. Yang duduk sendiri di sana adalah Mayor Jenderal S. Parman, di belakangnya Mayor Jenderal R. Suprapto, jadi Jaya Sutoyo dan Letnan 1 Ir Adrianus Media. Di mana di sini gambarkan para jenderal ini sedang disiksa karena menolak untuk menandatangani surat Dewan Jenderal yang dibuat oleh PKI, ya. Setelah disiksa jelang pagi karena apa yang diharapkan oleh PKI tidak ada hasilnya, maka 2 jenderal ini yang ditembak langsung. Setelah ditembak langsung dimasukkan dalam sumur. Sedangkan Mayor Jenderal S. Parman dimasukkan dalam sumur kondisinya masih hidup. Yang terakhir adalah Letnan 1 Ir Adrianus Media. Rumah ini masih 80% aslinya, barang-barang yang dipakai untuk belajar mengajar. Kalau SR masih asli semuanya. Itulah rumah bersejarah yang pertama. Kalau tidak ada, sekarang kita menuju ke sumur maut. Ya, lamanya 2 bulan. Akhir ditanam pohon bisa. Biasanya kalau tidak karena yang dilakukan oleh tidak mau bertanggung jawab. Ya. Sumur ini ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965 oleh anggota PKD. Sedangkan pengangkatan para jenazah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober yang dipimpin langsung oleh Jenderal pada tanggal 5 Oktober sebagai hari Abri, pasal hari Abri diadakan menjadi upacara pemandangan sebagai hari Penyambut Nasional. Itulah sejarah dari sumur maut. Baik, selanjutnya untuk selamat pagi. Masih adakah semangat di matamu? Ada. Mana? Pancasila. Siapa kita? Indonesia. Terangkan. Biar enak. Indonesia, jangan Indonesia. Ya enak, ya. Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Enak kan kalau begini Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih adakah semangat di matamu? Masih adakah semangat di matamu? Mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Masih adakah semangat di matamu? Mana?
lepaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Kalau nggak percaya, cek ke Puslah. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman, harapan, impian dalam kehidupan. Semua cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman, harapan, impian dalam kehidupan. Semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu. Katai bos. Hah? Katai? Apaan? Pisau imut-imut.